www.moveonlineradio.com. Kita masih dari Hotel Ibistar Medan Patimura di obrolan sore dan di podcast on radio kali ini yang juga nanti Anda bisa saksikan di channel YouTube-nya Move Radio Official. Saya masih bersama Bang Kavi. Bang Kavi, kalau kita tadi berbicara tentang perjalanan hidup Bang Kavi, sebenarnya tidak dilalui dengan mudah, ada perjuangan, ada kerja keras. Sebenarnya kalau kita lihat kondisi saat ini, kondisi keadaan saat ini, banyak mungkin orang muda yang kemarin bisa mengalami yang sama. Nge-flashback nggak sih ngelihat-ngelihat orang-orang muda sekarang yang bekerja keras, teringat akan diri sendiri dulu juga bekerja keras? Iya, pasti kalau itu. Ya, ketika lihat anak-anak muda sekarang bekerja keras, ya pasti kita flashback ya. Kalau bicara anak muda pun sekarang kita masih muda kan itu. Oh iya benar. Ya kan, belum tua juga kan, masih kepala tiga dan baru masuk kepala tiga. Baru kepala tiga. Tapi setiap saya melihat anak-anak muda yang bekerja itu, saya usahakan, ya saya doakan lah siapapun itu supaya bisa menjalankan apa yang dia kerjakan untuk mencapai apa yang dia tuju. Itu sih. Nah, kalau kita belajar dari pengalaman Bang Kavi sendiri di usia 31. Yes. Saat ini 31 tahun, tapi sudah ada di posisi alhamdulillah saat ini komisaris di PT Kim BUMN. PT Kim BUMN. Dan itu juga kan semuanya pakai perjuangan juga. Kali sore ini kita ngangkat topiknya itu bicara masalah kolaborasi dan networking. Oke. Aku rasa ini pasti penting berbicara masalah kolaborasi dan networking. Kita coba kaitkan dengan apa yang sudah Bang Kavi jalin mungkinkah kolaborasi itu terjadi dalam perjuangan itu sendiri. Terus juga yang namanya selain networking juga tercipta pada proses saat kita belajar mungkin atau pandai kita mendekatkan diri ke beberapa orang sehingga memang networking itu tercipta dan itu mendapatkan sesuatu hal yang baik juga untuk kita. Seperti itu enggak sih perjalanannya? Ya. Kurang lebih seperti itu, tapi sebelum kita bicara bagaimana berkolaborasi dan networking, bos saya, pimpinan saya itu selalu bilang, Pak Bobi, loyal, pintar. Loyal, pintar. Yes. Oke. Itu yang paling penting. Karena apa? Ketika kita mau menciptakan circle atau network yang bagus itu memang orang-orang yang harus memiliki integritas dulu. Memiliki sudut pandang yang mungkin bisa berbeda-beda, namun tetap mempertahankan apa dasar mereka bekerja sama. Jadi itu yang membentuk kepercayaan, itu yang membentuk bond sehingga kita bisa berbicara apa saja dengan teman-teman kita dan bisa mendengar apa saja yang mereka ceritakan. Jadi ketika kita sudah punya rasa percaya dan bisa bercerita serta mendengarkan tanpa ada kekhawatiran, keresahan, maka akan lebih banyak ide-ide yang muncul daripada pembicaraan-pembicaraan yang tidak produktif. Nah, ketika itu otomatis kita akan ya memiliki frekuensi yang sama dalam melihat peluang untuk dikerjakan sih. Nah itu dari sisi prinsip ya. Tapi kalau dari sisi pelaksanaannya atau kita bisa bilang ya umumnya ketika kita memiliki integritas, orang-orang yang memiliki integritas akan bertemu dengan kita bagaimanapun caranya. Setuju. Yes, ya mungkin seperti itu semacam ada satu tarikan sendiri ada ya. satu Setuju tarikan. gak sih? Yes, betul, benar. Itulah mungkin ya mystery of life. Iya. We don't know what happen in the future. Mystery of life. Okay. Yang pasti everything happen for a reason. Reasonnya apa? Ya itu seperti magnet. Orang-orang yang memiliki integritas itu akan berkumpul tanpa dia sadari, dan dia akan nyaman berbicara dengan orang-orang yang memiliki integritas juga. Jadi ya itu yang paling penting. Yang kedua, bagaimana cara kita bisa didengarkan dan mau mendengarkan. Didengarkan dan mau mendengarkan. Yes. Itu penting nggak? Sangat penting. Jadi kita banyak suku, agama, budaya heterogen di Kota Medan gitu ya, yang dimana masing-masing dari kelompok pasti memiliki sudut pandang yang sama berdasarkan apa yang dia yakini, yang dia lalui. Bagaimana menyatukan itu kan menjadi satu PR besar, benar kan? Jadi ya kolaborasi adalah satu kata lah, adalah satu frasa yang mungkin bisa menggambarkan bagaimana heterogenitas itu bisa bekerja berdampingan, kan seperti itu. Nah, bicara soal itu, tentu yang saya bilang ke awal tadi, kita harus bisa mendengarkan dan
didengarkan gitu kan. Nah, kita harus bisa memang menerima sudut pandang yang berbeda, dan kita juga harus bisa berbicara bagaimana kita menyikapi sudut pandang itu tanpa menyalahkan atau menjustifikasi sudut pandang orang lain gitu kan. Jadi ya cara paling tepat untuk bisa memiliki lingkungan yang baik adalah kita harus mendengarkan dulu. Oke, jadi pekerjaan yang berat nggak sih Bang Kavi ketika memang kita punya prinsip, punya integritas, dan saya setuju memang ketika akhirnya orang berintegritas kan ketemu dengan orang berintegritas juga gitu ya, menjadi didengarkan dan mau mendengarkan di tengah mungkin kita hidup di kota yang cukup heterogen, semuanya merasa memiliki power masing-masing, tapi kita orang muda sepertinya berada di tengah-tengah ini, itu sulit nggak sih untuk memposisikan dirinya? Tapi kalau punya ilmu mendengarkan dan mau mendengarkan itu mungkin untuk itu. Ya, bicara sulit pasti sulit. Uh-huh. Kita bicara sulit pasti sulit, karena kalau kita bicara gampang itu bohong. Iya, kalau bicara gampang semua orang sudah bisa melakukannya dan semua orang bisa berkolaborasi. Betul. Maka setuju. tidak akan ada yang namanya peraturan. Betul. Benar kan? Jadi sulit tapi harus dibiasakan. Harus dibiasakan, dan itu kembali ke diri sendiri bagaimana kita memanage ego kita sih Bang. Jadi ya kuncinya supaya kita bisa tetap tenang dan stabil adalah tetap sadar kapanpun itu. Jadi kesadaran itu penting ya. Ya, kita sadar bahwasanya kita sedang berbicara dengan pimpinan, betul. bicara dengan teman, bicara dengan sahabat, juga harus kita kedepankan. Bicara dengan orang tua gitu kan. Ya mempertahankan kesadaran itu yang sulit. Dan itu sangat melelahkan, tapi harus kita lakukan karena apa? Kita memiliki cita-cita dan tujuan besar yang dimana kelelahan saat ini itu tidak ada artinya jika kita bisa mencapai tujuan itu gitu. Jadi itulah maksud saya tadi, kombinasi antara bagaimana hati berpikir, bukan otak yang memutuskan. Yes. Hati berpikir tapi bukan otak memutuskan. Ya, menurut saya keadilan itu adalah ketika apa yang dipikirkan oleh otak diputuskan oleh hati. Diputuskan oleh hati. Jadi sinkronnya dapat ya. Baik, Bang Kavi, tapi kalau saya boleh tanya sebenarnya, butuh support system nggak sih? Pasti. Seperti apa sih support system seorang Kavi Aulia ini sendiri? Yang pertama orang tua, terutama ibu, gitu ya. Jadi saya punya kebiasaan nih Bang. Setiap saya ingin melakukan sesuatu yang penting itu saya telepon ibu saya kalau misalnya dia sedang jauh. Kalau misalnya lagi di rumah ya saya minta langsung. Minta restu gitu? Bukan minta restu lagi, saya paksa doain. Oh gitu. Saya paksa. Saya manggil ibu saya mami kan, Min, aku mau ini, doakan, sholat dulu, sholat hajat dulu. Saya paksa Bang. Itu support system yang paling besar ya. Ya termasuklah istri saat ini kan kebetulan baru berumah tangga, itu ya support system yang besar lah. Terutama ketika kita sedang lelah, down, drop, ya istri lah yang menjadi up and down-nya kan juga nggak gampang juga. Betul, kan? Tempat kita bersandar lah kan. Ya, tapi yang paling penting di antara itu semua yang selain yang prinsip tadi adalah sahabat. Sahabat-sahabat kita yang memang mau menerima kita apa adanya. Itu dulu. Ya, menerima kita walaupun kita begini, begitu. Jadi ya tanpa ada labelisasi apapun ya. Ya mereka yang menerima kita karena mereka yang menerima kita dengan keadaan walaupun, bukan karena. Iya, bukan karena. Tapi walaupun. Kita balik saat lagi ya. Bang Kavi, dan masih bersama kami di obrolan sore di www.moveonlineradio.com.